8 Juli ya. Oke, Assalamualaikum. Pagi, gimana? Mohon baik. ya. Baik. Pak, Ini saya masih tetap pengaduan polisi, BNS, macam. Berapa sih ini, Pak? Ya, saya sudah terima, Pak. Dan saya sudah lapor Pak sebulan yang lalu ke Kantor Pak. Ya, ada. Ya. Makasih Pak. Makasih banyak Pak. Sudah sekolah lagi. Yang calon Pak, dari Petra Pak. Sudah habis tahun Pak, kita menjadi Oh, kan Petra ya? Iya, di Petra Pak, tolong Pak. Ya, ada nanti ya. Iya. Sudah 3.000 meter lebih. Iya, Pak. Oke. Jadi kami bagaimana Pak? Maaf. Ya sudah nanti kita anukan. Kita Sudah bawa masuk, sini. Pak. Sudah masuk Pak. Sudah masuk apanya, Mas? Surat. Itu ya. Tinggal aja siapa Pak? Ya, nanti kita anukan. Oh, kok ini dulu harus gini. Ini kota kemajuan taman. Oh iya, sudah ada Pak. Enggak, dia Yang punya tanah ini Pak. Iya punya tanah. Kalau saya aja punya tanah kami. Mereka. Pak, sebentar Pak, Bang bermaaf ya kan Ya, sebentar. nggak apa-apa, nanti kita anukan ngomong ke komandannya. Kalau kali boleh kita bisa panik. Iya kan? Kalau nggak boleh gimana kita bisa panik? Itu nggak tahu. Iya, nanti kami urus. Kalau misalkan boleh, seneng banget sih saya. mohon izin Selamat Pak. Ini mengenai surat PBB Apa APWP? dari 2013. Kenapa? Kebetulan kita berhasil beda sendiri nilainya. Bawa lagi aja. Satu komplek. Oh iya. Nah, saya berasanya baru tahun lalu, kebetulan Pak Ahok mengenalkan di bawah 1M, kita baru berasa Pak, padahal dari 2013 nih kalau saya lihat. Ya, Pak. Terus yang di tengah ini malah 2000 udah pernah dibayarin, malah yang 2015. Ini lebih. Betul dong. Kenapa? Berapa NJOP-nya ini? Justru itu satu RT kita beda sendiri. Enggak, Pak Ahok. NJOP-nya berapa dulu? Yang ini Pak, NJOP. Kalau di bawah ini di atas ini. ya, itu maksudnya kita bandingin dengan rumah sebelah Pak, satu RT Pak. Hanya satu rumah ini yang berbeda Pak. Ya, kebetulan kita Ya, kita lihat nanti ya. Kenapa ya? Oke Pak. Selamat Pak. Pak ini Pak, yang rumah yang disegel masih tetap bangun Pak. Rumah yang disegel juga masih tetap bangun Pak ini Pak. Dia sudah tanahnya ini. Hah? Kita tahu urus. Itu gimana Pak? Ya Tidak kita kaget. tahu urus. Nanti kalau ada dihentikan. Ini saya udah disposisinya ada, tapi SDA nggak berani memutuskan. Ini sudah kena proyek sudah 3 tahun. Ini anu ini Kementerian. Oh sudah, bukan, sudah, bukan. Ini kepada gubernur, tapi disposisinya ke SDA. Saya sudah Iya, karena ini. Iya, tapi sudah, tapi yang pembayarannya kan bukan proyek ini Pak. Pembayaran siapa? Proyeknya yang ngerjakan ini, Ah. yang pembebasan adalah Pemprov DKI. Ada itu memang 2 konstruksi yang berbeda, 2 Ya, siapa? ya. Bisa Pak nanti Ini perumahan rumah susun. Oh iya, masih antri. ya. Pak, Saya pegang. mau nanya Ya. kalau pengurusan sertifikat, tapi makasih. dia ketua RT dan lurah tidak mau tanda tangan untuk pernyataan bahwa memang itu surat tanah Kalau itu. misalkan ibu buktinya kurang kuat bagaimana? Sudah saya serahkan semua. Di mana itu? Sudah diserahkan di situ. Nanti jadi saya di Cilandak Pak. Yang di Cilandak Jalan Bambu. Iya. Pak foto Pak Lurah mau Ini lurah ujung Menteng tidak melakukan tertib administrasi kok. Ya diskusi biasa. Pertama ya kita tanya ya bagaimana kesehatan Pak Ahok ya. Ya alhamdulillah sehat beliau. Sehat ya, bertambah berisi karena olahraga ya. Jadi baik lah. Lebih berisi lebih langsing. Nah, karena kan olahraga ya. Jadi hari-harinya banyak menggunakan untuk olahraga dan tulis. Nah, itu sambil berdiskusi tentang beberapa hal yang sudah kita kerjakan. Kan sebetulnya setelah pelantikan saya janji ke sana, tapi waktunya nggak nututin gitu ya. Ya sudah hari Sabtu kemarin setelah kunjungan bersama dengan Mendak dan Mentan gitu. Pak, salah satu yang dipesankan sama Pak Ahok kan pembangunan Iya. masjid di Kalijodo, Pak. Iya. Berarti beliau masih memperhatikan program itu. Iya, karena kan waktu itu yang meletakkan waktu pertama kan Ahok setelah peresmian
berjodoh baru di tahun Mubarokah itu. Ditanya bagaimana, ya, saya bilang alhamdulillah sudah kita urus termasuk ke badan wakaf, itu kan masuk ke badan wakaf ya. Saya sekarang lagi proses gitu. Saya sampaikan ya Oktober kita resmikan ya. Terus kemudian dia tanya juga tentang cek grosir ya, tentang kontrol atmosfer, storage ya. Karena dia kan nggak ngikutin berita. Waduh, saya nggak ngikutin berita. Ya kalau tuh case-nya sudah kami resmiin, tinggal cek grosir. Termasuk simpan susun semanggi ya, ditanyain. Terus ini koridor 13 juga ditanyakan. Kemudian tentang proses APBD seperti apa, biasa ngobrol. Ada ucapan selamat khusus dari Pak Ahok apa terkait itu sudah dilantik menjadi gubernur? Iya, biasa. Selamat Mas, semuanya sudah lancar, alhamdulillah. Jadi bagus lah, sudah lancar. Karena kan inginnya memang Pak Ahok supaya cepat ya di proses itu. Makanya untuk mempercepat proses, beliau mengundurkan diri. Kan banyak PR-nya Pak, ada pesan khusus dari Pak Ahok. Kerja keras aja, cepat fokus, kerja keras, cepat fokus tuntaskan ya, sampai dengan 2017. Karena ini kan merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu kan tidak bisa dipisahkan bisa zaman Pak Jokowi, Pak Ahok, terus sekarang. Pak, dari Kajari itu kan bilang mau memindahkan Pak Ahok kemungkinan di LPGP. Tanyakan Pak Kajari. Sempat ada ancaman gitu. Bapak gimana Pak? Kalau di Cipinang, kan saya sudah ke sana berapa kali, 2 kali ya, 2 kali ya, nggak kondusif. Bukan hanya di dalam LP-nya, tapi juga di luar LP-nya ya nggak kondusif. Kalau selalu ada yang di dalam apalagi, ya. Apalagi ya, Cipinang sudah sangat over ya, sudah sangat over ya. Kalau menurut saya Cipinang sih tidak kondusif di dalam. Pak, soal cuti bersama Pak, pemerintah sudah menetapkan cuti bersama 23 sampai 30 Juni ini menurut Pemprov DKI gimana? Ya bagus toh, bagus. Akhirnya semakin panjang dan mudiknya semakin cepat supaya roda perekonomian di daerah juga cepat ya untuk bergeraknya, serta ya mengurai kemacetan. Jangan sampai numpuk seperti dulu, itu yang pertama. Yang kedua, dengan cuti sejak tanggal 23 ya, maka kalau Pemprov DKI ya, saya menyampaikan kalau mau pulang kampung silahkan gitu ya, selamat untuk itu di tempat masing-masing, tetapi Anda tidak boleh cuti ya selama sebelum itu maupun sudah itu sudah dia masuk, dan ketika sudah masuk pegawai Pemprov DKI harus on time, tidak boleh bolos. Kalau sampai bolos, ya TKD-nya kita nggak bayarkan. Udah panjang cutinya ya, sekarang kita mau panjang lagi ya. Kalau sampai ya panjang ya. Iya Pak. Iya, udah panjang banget tuh. Berapa hari itu Pak? Hampir 10 hari. Kalau sampai ditambah lagi begitu ya kita potong TKD-nya. Satu kali nggak dibayar. Bapak sendiri Pak kan masih banyak yang pakai motor, bawa banyak. Kemarin sudah diimbau untuk titipkan kendaraan. Makanya kita menghimbau jangan pakai motor, apalagi anaknya banyak, ya, apalagi anaknya baunya belanjaannya, bawaannya banyak, olehnya banyak. Jangan, lebih baik motornya dititipin. Kita sudah bikin edaran bisa dititipin di kecamatan, kantor kecamatan, kelurahan. Bisa dititipin juga di kantor-kantor kepolisian, ya, kantor-kantor TNI, supaya bisa lebaran betul, ya. Jangan sampai anaknya 3, 2, 3 aja semua, berarti satu sepeda motor anaknya 4 penumpang. Belum lagi belakangnya kadang dikasih tambah lagi untuk oleh-oleh, untuk bawaan. Sebaiknya jangan ya. Khusus untuk pegawai Pemprov DKI, berkali-kali saya sampaikan tidak boleh menggunakan kendaraan dinas. Tidak, kendaraan dinas itu adalah untuk urusan-urusan kantor, ya. Dan tidak semua
pegawai Pemprov DKI itu mengambil cuti. Karena ada beberapa yang tidak cuti, tidak akan ambil cuti dan tidak akan ambil hari libur ya. Karena mereka bertugas terus. Contoh misalkan ada yang jaga di puskesmas, rumah sakit, ya, kemudian di dinas perhubungan, ya, Satpol PP, ya, selalu standby ya. Jadi bagi yang mau mudik sekali lagi tidak boleh menggunakan dinas. Nah, bagi mereka yang lagi dinas di dalam kota boleh dong menggunakan kendaraan dinas. Ya, saya masih menggunakan kendaraan dinas. Pak Sek masih menggunakan kendaraan dinas pada hari Lebaran, ya, karena harus ke Istiqlal, ke Balai Kota, ya, sambil terus putar-putar. Kalau saya hari kedua, insya Allah hari kedua, hari ketiga gitu saya mau pulang sebentar untuk nyekar ke Surabaya. Makasih ya Pak. Oh, Transjakarta ya sudah proses selesai untuk diterima kembali. Tadi laporan sudah 1.000 ya 2.000. Kemudian kalau ada dialog kita lakukan dialog dengan beberapa opsi. Ya. Opsinya simpel aja gitu ya. Bagi yang mau terus ingin lanjut kerja, mari tetap ikut ya. Ya, kalau enggak ya nggak apa-apa, kita tentukan. Ya. Jadi mau gabung atau tidak, itu aja paling gampang. Jadi tetap nggak bisa ditingkatkan jadi pegawai tetap? Bisa. Caranya tetap itu tes. Ya. Saya bilang karena itu kan pegawai on board. Apa sekarang kriterianya? Ya, kan semuanya orang bisa. Saya bilang kriterianya adalah dalam tes itu bagaimana kedisiplinannya, kejujurannya, ya, kedisiplinan, kejujuran, komitmennya dia, loyalitasnya dia untuk pelanggan, ya. Nah, ini setelah itu baru tanda tangan di fakta integritas, tanda tangan mereka. Apa haknya, apa kewajibannya. Kan gitu kan, kalau dia melanggar, baru dia akan kena sanksi. Selama proses ini saya sampaikan tidak boleh ada yang mengganggu pelayanan. Kalau ada yang masih mengganggu pelayanan, ya dilihat berarti dia tidak punya niat baik untuk bisa menekan pelayanan. Ini kita lakukan. Yang kedua, saya bilang, saya ditanya juga tentang koridor 13 ya. Dia menyampaikan masih bisa dilakukan, tapi saya bilang tidak. Ya, jangan dulu ya, kita sudah dulu karena kita tanya ke Disub, SLF dari PU Perak masih belum turun. Sebelum ini aman jangan dulu ya. Sehingga sementara tanggal 22 jangan diresmikan dulu ya. Masalah jembatannya itu ya, kan harus jembatan layang harus diukur juga ini konstruksinya. Ya, nanti konstruksinya akan diukur ya, kita menggunakan PU Perak. Sekaligus untuk beberapa halte di bawah itu yang paling halte di Budi Luhur ya, ini akan dilebari. Pak, sahur on the road semalam makan korban lagi. Makanya aku udah berkali-kali ngomong gitu ya, itu bukan sahur. Sahurnya oke silakan, tapi berkali-kali kan saya ngomong ya, jangan sahur kemudian pakai motor muter-muter begitu. Itu pasti lebih banyak mudaratnya. Betul kan terjadi? Tapi meskipun demikian saya dapat laporan bahwa kegiatan itu tahun ini sudah jauh berkurang. Ya, ini menjelang ini, menjelang hari raya ini kok kambuh lagi yang di Kemayoran ya. Saya dapat laporan kemarin. Antisipasi tentunya ya patroli kita. Dan saya minta kita koordinasi sama kepolisian untuk patroli di daerah rawan. Terjadi seperti itu. Ini menjelang Lebaran ya. Jadi kita perlu laporan patroli. Tadi penambahan dari Satpol. Makanya tadi waktu Rapim saya sampaikan ini liburnya panjang banget nih sudah. 23 sampai 3 10 hari. Panjang banget. Makanya dalam libur panjang ini ada beberapa yang tidak boleh libur dengan sistem gantian. Salah satunya Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan,
dinas lingkungan hidup ya untuk kebersihan ya, ada beberapa yang tidak boleh ya. Kemudian damkar itu harus ya standby terusnya. Nah, oleh sebab itu supaya ada aspek keadilan, mereka tidak boleh lagi yang sudah ngambil libur ini tidak boleh lagi cuti. Saya sudah minta pada inspektorat hari Senin tanggal 3 ya tidak lagi ada perpanjangan untuk cuti. Mereka harus masuk, wajib masuk. Pak, mekanisme pengangkatan yang karyawan harus masih wajib nggak ini dulu. Harus masuk. Kalau sampai mereka tidak masuk ya karena saya nggak jelas, sanksinya saya sampaikan TKD 1 bulan nggak dibayar. Jadi enak banget ukurannya ya. Untuk mekanisme untuk Transjakarta, sekarang Transjakarta lagi melakukan proses ya untuk merekrut kembali mereka. Katanya kemarin sudah sampai 1.000 ya, diwawancarai ya, dites dong, tes lagi dong. bagi mereka yang menuntut diangkat tetap itu ya Pak? Iya, sebagai tetap ya, dites dong. Setelah itu diangkat, tetap ya, dites gitu ya. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, berarti dia harus keluar. Pak, kalau koridor 13 itu kalau tidak jadi tanggal 22 Juni target? Kalau saya sih sebelum ini kita urus dulu ya izin-izinnya, SLF-nya. Setelah itu mungkin bisa kita soft launching lah, bisa digunakan ya, nanti hard launchingnya kalau seperti itu supaya betul-betul sempurna, nanti hard launchingnya tanggal 17 saja sekaligus dengan Simpang Susun supaya terintegrasi 17 Agustus ya, supaya terintegrasi. SLF-nya itu di Bina Marga atau PUPR sih Pak? SLF-nya itu? SLF untuk konstruksinya itu Bina Marga sama PUPR kelihatannya ya, untuk kekuatan tiang-tiangnya ya. Tapi fasilitas lain udah nggak ada masalah Pak di fasilitas lain sekarang lagi dipasang lampu ya, lampu sudah sebagian dipasang ya, yang mudah-mudahan segera selesai ya. Kebagian dividen alhamdulillah ya, keuntungan dari Jakpro meningkat dari dibagi sesuai dengan undang-undang 40% dibagikan pada pemegang saham. Yang kedua, evaluasi tentang penugasan harus dipercepat ya untuk velodrome, equestrian sama LRT serta ITF ya, disampaikan di situ. Makin kita percepat karena penugasan ya. Kemudian ketiga ya kita dorong supaya Jakpro lebih meningkatkan lagi lebih profesional, meskipun sudah cukup bagus ya, tapi tidak boleh berpasti. Bapak bagaimana melihat kesiapan Jakpro Pak untuk menghadapi Asian Games? Oke, kalau dari progresnya masih bagus, masih on schedule, masih bagus ya. Sehingga kami optimis tahun depan penugasan pada Jakpro untuk pembangunan velodrome, equestrian dan LRT itu bisa. Siap.